Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sampai hari ini masih setia nongkrong, mampir, sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Dan bagi teman-teman yang hari ini mungkin sedang kurang sehat atau ada keluarganya yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan dan angkat penyakitnya. Kemudian bagi yang sedang mengalami kesulitan dalam persoalan rezeki, semoga Allah segera luaskan dan memberi solusi dalam persoalan rezekinya. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke Amerika Serikat. Ini ada sebuah berita luar biasa yang ada di Amerika Serikat, dan kita akan berbicara tentang berita ini dalam sebuah langkah yang menggemparkan dunia keuangan di Amerika Serikat. Ini SEC, yaitu lembaga yang mengawasi tentang dunia kripto di Amerika Serikat, ini memutuskan untuk mengajukan banding terhadap keputusan akhir Hakim Analisa Torres dalam kasus SEC dan Ripple, teman-teman. Jadi pergeseran yang tidak terduga ini telah memicu gelombang spekulasi dan diskusi di dalam komunitas mata uang kripto. Dalam video ini kita akan membahas rincian banding ini, kemudian menganalisis dampak potensialnya terhadap pasar kripto, khususnya terhadap ekosistem Pi Network, dan menjelaskan alasan dibalik keputusan SEC, teman-teman. Keputusan SEC untuk melakukan banding atas putusan akhir Hakim Torres membuat banyak pengamat bingung dan penasaran. Jadi banding ini datang setelah diberikannya putusan ringkas kepada terdakwa, yaitu Ripple Labs, yang berkaitan dengan tuduhan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar. Namun SEC memiliki perbedaan pendapat dengan beberapa aspek kesimpulan pengadilan, sehingga mereka mengajukan banding, teman-teman. Jadi langkah hukum ini menunjukkan niat SEC untuk menantang dan meng-counter attack hasil-hasil dari pengadilan, teman-teman. Komunikasi SEC dengan Hakim Analisa Torres ini menguraikan kekhawatiran dan mempersiapkan dasar-dasar bagi proses banding. Salah satu titik kontroversial utama berkisar pada kasus presiden penting, yaitu SEC berpendapat bahwa pengadilan dengan keliru mengklasifikasikan persoalan yang dihadapi oleh Ripple. SEC berpendapat bahwa dalam kasus Ripple seharusnya Hakim Torres menyatakan bahwa Ripple bersalah karena telah melakukan penjualan sekuritas tanpa melakukan pendaftaran terhadap SEC. Keputusan untuk mengajukan banding ini memiliki dampak yang merambah jauh ke dalam industri mata uang kripto dan lanskap regulasi, teman-teman. Jika banding ini berhasil, hal ini bisa menetapkan preseden baru dan mungkin membentuk ulang bagaimana mata uang kripto diklasifikasikan dan diatur, teman-teman, terutama di wilayah hukum Amerika Serikat. Sekarang kita akan berbicara, teman-teman, tentang apa dampak banding ini terhadap mata uang kripto. Dampak dari banding yang diajukan oleh SEC terhadap keputusan kasus Ripple dapat berdampak terhadap berbagai mata uang kripto, termasuk terhadap proyek Pi Network. Meskipun Pi Network adalah mata uang kripto yang terpisah dari Ripple atau XRP, perkembangan dalam kasus hukum seperti ini dapat mempengaruhi sentimen dan persepsi investor terhadap seluruh pasar mata uang kripto. Jika banding yang diajukan oleh SEC berhasil, hal ini dapat mengubah kerangka regulasi dan hukum bagi mata uang kripto secara keseluruhan, teman-teman. Perubahan semacam ini dapat berdampak pada pandangan dan kepercayaan investor terhadap seluruh ekosistem mata uang kripto, termasuk Pi Network.
investor mungkin akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi dan mempertimbangkan implikasi hukum yang mungkin muncul. Namun di sisi lain teman-teman, jika banding tersebut gagal dan tidak berhasil, dan putusan pengadilan akhir tetap menguntungkan Ripple sebagai perusahaan yang mengeluarkan XRP, ini juga dapat berdampak pada persepsi investor terhadap mata uang kripto secara umum. Kebijakan regulasi yang ditegakkan oleh otoritas keuangan dapat memberikan arah dan tata kelola yang lebih jelas bagi seluruh ekosistem mata uang kripto, termasuk Pi Network, teman-teman. Namun yang harus disadari dan penting untuk diingat teman-teman, bahwa dampak ini tidak bisa diprediksi dengan pasti. Mata uang kripto termasuk Pi Network sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Investor dan pengguna harus tetap memantau perkembangan dalam kasus hukum ini dan mengambil langkah bijak dalam mengelola portofolio dan partisipasi dalam pasar mata uang kripto. Namun ada sebuah pandangan menarik dari seorang analis berpengalaman dalam hukum mata uang kripto yang bernama Mette Demirald. Dia memberikan pandangannya terhadap kasus ini, teman-teman. Dia menunjukkan bahwa banding sementara yang disertai dengan klarifikasi standar hukum ini bisa mempercepat fase penyelesaian. Pendekatan ini juga mungkin menghindarkan kebutuhan untuk persidangan terpisah dan menyederhanakan proses hukum. Analis ini berpendapat menekankan kekhawatiran SEC bahwa kegagalan untuk mengajukan banding itu bisa mengakibatkan penundaan yang signifikan dalam penyelesaian kasus. Jadi kesimpulannya teman-teman, keputusan SEC untuk mengajukan banding atas putusan kasus Ripple telah memperkenalkan lapisan kompleksitas dan antisipasi baru dalam lanskap mata uang kripto. Saat proses hukum berlangsung, komunitas mata uang kripto dengan penuh semangat menanti hasilnya dan dampak potensialnya pada masa depan industri kripto, termasuk terhadap ekosistem Pi Network. Baik banding ini mengarah pada perubahan regulasi atau memperkuat norma-norma yang sudah ada, dampaknya sangat signifikan dan merambah jauh. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang bagaimana SEC melakukan banding terhadap keputusan Hakim Analisa Torres yang kemarin memenangkan Ripple. Semoga kasus ini segera selesai dan memberi dampak positif terhadap perkembangan ekosistem Pi Network yang ada di Amerika Serikat khususnya, dan ekosistem Pi Network yang ada di seluruh dunia pada umumnya. Oke, demikian update informasi dari saya. Tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.